Puji Tuhan, selamat pagi sidang jemaat GPDI Tiberias Bogor. Bersyukur pada pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua sidang jemaat Tuhan. Bila apa yang menjadi isi hati Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Di dalam minggu ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Allah dan namanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya bawakan dengan tema yaitu Jehovah Jireh. Kita buka di dalam Alkitab, Kitab Kejadian pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-14. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat yang ke-14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu Saudara-saudari ini berkati Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini yaitu Jehovah Jireh, yang artinya Tuhan yang melihat dan menyediakan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14, kita pasti sudah paham akan cerita ini, di mana kepercayaan Abraham diuji, di mana Tuhan meminta anak tunggal Abraham untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Namun dalam cerita ini, pertama kalinya Allah disebutkan dengan nama Jehovah Jireh. Yang di dalam Alkitab kita diartikan Allah yang menyediakan. Bapak Ibu Saudara-saudari ini berkati Tuhan, tidak salah pada akhirnya kita mendoakan, di saat kita berdoa, kita pakai ayat ini. Apabila kita dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan kita membutuhkan, kita pakai ayat ini sebagai pegangan kita. Yaitu Jehovah Jireh, Tuhan yang akan menyediakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam peristiwa ini, kita harus membuka hati terhadap satu kebenaran yang sampai hari ini masih sulit diterima oleh banyak orang percaya, yaitu bahwa Allah kadang-kadang menguji iman anak-anak orang yang selalu percaya kepada Tuhan. Kita baca 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imannya yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ujian dipakai Allah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Oleh sebab itu, apabila kita benar-benar mengerti akan kebenaran firman Tuhan, maka kita menganggap ujian sebagai kehormatan di dalam kerajaan Allah. Kita menganggap suatu kebahagiaan, sukacita, ujian yang Tuhan berikan, karena itu adalah memurnikan kemurnian iman kita. Apakah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan di saat kita diuji oleh Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-14 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa
terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di dalam ayat 1 Petrus pasalnya yang keempat ini, ditekankan kembali bahwa kita berbahagia di saat kita mengalami siksaan di dalam Tuhan. Kalau kita dinista, kita disiksa karena nama Yesus, kita berbahagia, kita bersukacita. Karena di situ Allah menyatakan kemuliaannya, karena roh Allah ada di dalam kita. Makanya kita harus berbahagia dan bersukacita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bila kita bedah kata Jehovah Jireh ini, kita akan melihat bahwa berharap Allah menyediakan kebutuhan, baik kebutuhan finansial, kebutuhan yang kita perlukan sehari-hari, adalah sesuatu yang sangat dangkal, adalah sesuatu yang sangat jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi di dalam pasal ini Abraham menyebutkan sebagai Jehovah Jireh bukan karena dilatar belakangi keterdesakan finansial seperti kita hari-hari ini, yang memanggilnya sebagai Allah yang menyediakan. Tetapi Abraham mempercayai Tuhan Allah yang menyediakan karena dia percaya, mempunyai iman Tuhan yang telah memintanya anaknya untuk dikorbankan sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang diambil kepadanya yang berharga pasti Tuhan akan kembalikan sesuai dengan apa yang telah diambil kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita memiliki iman seperti iman Abraham yang kuat, yang tidak tergoncangkan dengan hal apapun. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar dalam setiap apapun yang dihadapi, dalam setiap apapun masalah, sesulit apapun, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kata Jehovah Jireh dalam bahasa Ibrani diartikan sebagai God sees atau Allah yang melihat. Bahkan dalam naskah Ibrani terbaca dikatakan di atas gunung Tuhan Ia memperlihatkan diri atau Allah menampakkan diri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bila demikian arti nama Jehovah Jireh, maka iman Abraham ketika sudah mengorbankan Ishak anaknya dalam perjalanan 3 hari ke Gunung Moria, itu adalah semata-mata menguji iman Abraham. Apakah dia tetap melakukan apa yang Tuhan minta atau dia kembali kepada apa yang dia mau. Dia tidak mau mengikuti apa maunya Tuhan. Tetapi karena dia percaya, dia mengandalkan Tuhan, mempunyai iman yang kuat. Dia percaya bahwa Tuhan yang menyediakan, memberikan yang terbaik bagi kehidupannya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Jangan kita pakai nama Tuhan sebagai kebutuhan pribadi kita. Di saat kita membutuhkan, kita memakai nama Tuhan karena kita terdesak. Tetapi mari kita pakai nama Tuhan karena kita memerlukan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang sanggup menolong dan menyediakan segala yang kita perlukan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau Allah Jehovah Jireh yang sanggup menyediakan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan Tuhan. Terlebih-lebih di saat kami memerlukan Engkau Tuhan.
di saat Engkau memperhadapkan kami satu pilihan, tapi kami percaya, mempunyai iman yang kuat, Engkau Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami dan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk dalam hari ini dan apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.